Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Episode kali ini saya akan membahas lagi-lagi masalah mindset, yaitu tentang kepercayaan diri. Saya akan memberikan judul kali ini, yaitu 3 tips cara membangun kepercayaan diri. Ya, jadi kali ini sebelum saya membahas masalah kepercayaan diri, tentu ini banyak dialami oleh kaula muda ya. Jadi biasanya Anda cenderung minder, cenderung Anda mungkin pemalu, Anda juga cenderung menjadi orang yang nggak pede ya. Nah, saya di sini juga akan bisa memberikan Anda beberapa pengalaman saya bicara tentang soal membangun rasa percaya diri. Sebelum saya membahas, saya mau cerita diri saya dahulu. Saya dulu waktu SMP, ya, saya waktu masih sekitar usia 12-an tahun, saya juga termasuk orang yang pemalu. Saya tidak banyak teman, saya cenderung kurang pergaulan, ya, dan cenderung menjadi orang yang minder. Ya, boleh dikatakan saya termasuk pendiam. Gak masuk akal kan? Sekarang saya bisa menginspirasi Anda semua. Padahal saya dulunya dari background, saya nggak percaya diri. Nah, tetapi pada waktu saya usia 19 tahun, saya mengikuti sebuah seminar. Ya, nah, seminar itulah yang telah mengubah totalitas hidup saya. Nah, seminar itulah yang membuat saya 100% totalitas saya berubah. Saya dulu pemalu menjadi pemberani. Saya dulunya minder menjadi percaya diri. Saya dulu banyak khawatir dan saya akhirnya menjadi orang yang pemberani. Nah, sekarang kurang lebih isi seminarnya itu tentu tidak bisa saya sampaikan di dalam sebuah video ini. Tapi Anda harus mengikuti seminar tersebut. Nah, seminar itu sampai sekarang masih ada, itu namanya Yes I Can Seminar. Kalau Anda mau mengikuti seminarnya, silakan cek di website saya, candraputanegara.co.id, atau di IG saya, Instagram saya. Di situ ada jadwal-jadwal seminarnya. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya kepercayaan diri itu adalah bukan tidak bisa dilatih, ya. Tetapi itu sebetulnya adalah cara kerja mindset kita yang keliru karena masa kecil kita yang mempunyai masa lalu yang tidak baik, ya, oleh lingkungan, oleh teman yang mungkin kita sering dibully, kita sering diolok-olok, itu membuat kita akhirnya menjadi minder. Tetapi sebetulnya sahabat entrepreneur itu bukan berarti tidak bisa dilatih. Nah, ini kita bicara soal bagaimana lagi masalah bawah sadar. Nah, di sini di banyak video saya sebelumnya membahas masalah mindset tentang pikiran bawah sadar. Saya akan ulang sekali lagi. Jadi bagaimana 3 tips cara kita membangun rasa percaya diri. Yang pertama adalah seperti di video saya sebelumnya, 3 kebiasaan kecil yang harus Anda lakukan setiap hari. Nomor 1, Anda harus sering melakukan yang namanya auto-sugesti atau auto-suggestion. Nah, orang-orang bisa mengartikannya dengan kata afirmasi. Nah, itu sama aja. Nah, saya di situ mengajarkan di 3 video tersebut, yaitu saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Kenapa kata-kata itu harus Anda ulang setiap saat? Karena kata-kata itu mempunyai kekuatan. Kata-kata itu mengandung doa. Kata-kata itu bisa mencerminkan siapa diri Anda kelak. Coba kalau Anda selalu berkata-kata negatif, itu seperti Anda minta doa yang negatif dalam hidup Anda. Oleh sebab itu kenapa channel saya ini nyaris bahkan tidak ada kata-kata negatif. Karena channel saya ini tujuannya memberikan doa-doa yang positif. Kata-kata penguat. Kata-kata yang positif yang bisa mungkin Anda perlu dikuatkan. Ya. Nah, oleh sebab itu auto-suggestion ini sangat penting. Ya. Kalau misalkan Anda minder, ya, saya punya satu kata kunci terakhir, yaitu 3 huruf, yaitu saya pasti bisa. Ya, saya pasti bisa. Kalau Anda takut, Anda cemas, Anda khawatir, 3 kata ajaib ini, saya pasti bisa. Saya pasti bisa ini adalah sebuah kalimat-kalimat yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau misalkan Anda mau ke rumah klien, Anda minder, saya pasti bisa. Misalkan Anda mau ke rumah pacar, mau nembak calon pacar Anda, mau nyatakan cinta, nggak berani, saya pasti bisa. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Anda hari ini mau mengikuti pertandingan,
tapi melihat lawan Anda takut, saya pasti bisa. Kalau Anda hari ini bisa Anda gunakan dalam hal apapun. Anda mau ujian nasional contohnya. Anda khawatir nggak lulus, saya pasti bisa. Nah, seketika kekhawatiran dan kecemasan Anda, kekuatan itu akan sangat luar biasa. Ya. Nah, itu tips yang pertama. Nah, tips yang kedua adalah melatih dari hal yang kecil. Nah, maksudnya apa melatih dari hal yang kecil? Jadi gini, omset 100 juta rupiah itu juga dimulai dari 100 ribu yang pertama. Anda bisa dapat omset 100 juta rupiah, itu pasti dimulai dari yang kecil. Nah, karena pikiran bawah sadar Anda ini perlu dilatih. Dia ini perlu diperkenalkan. Ini seperti makhluk asing baru. Karena Anda menonton video ini itu seperti Anda diperkenalkan oleh suatu dunia yang baru. Kalau Anda nggak pernah di dunia sales, di dunia penjualan, Anda pasti perlu melatih diri Anda. Contohnya, Anda mungkin kalau mau closing 10 juta rupiah, Anda mungkin perlu closing dulu yang 100 ribu rupiah. Ketika Anda mampu menjual barang 100 ribu rupiah, akhirnya pikiran bawah sadar Anda dilatih. Lama-lama 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Dan lama-lama akhirnya pikiran bawah sadar Anda menjual 100 ribu itu mudah. Nah, akhirnya Anda mulai melatih diri Anda yang 200 ribu, 200 ribu, 200 ribu. Mudah. Anda nggak mungkin hari ini tiba-tiba langsung 10 juta, shock dia. Sudah menolak. Ya, tetapi barang 10 juta itu dimulai dari 100 ribu dulu. Nah, akhirnya Anda bisa menjual barang yang nilainya 1 miliar, contohnya menjual properti mungkin. Tapi itu harus di bawah sadar Anda itu dilatih. Jadi mulai dari hal yang kecil. Ya, jadi Anda jangan terburu-buru, nggak percaya diri. Wah, saya menjual barang yang mahal itu nggak bisa. Bukan seperti itu. Tapi Anda harus mulai dari yang kecil dulu. Ya, dan lama-lama bawah sadar Anda udah terbiasa. Ya, sama seperti Anda mengemudi mobil. Awalnya Anda nggak percaya diri. Ya, tapi lama-kelamaan Anda pasti bisa. Kenapa? Anda mulai dulu dari jarak pendek dulu. Ya, saya jaraknya mungkin 500 meter dulu. Besoknya ditambah lagi 1 kilometer. Lama-lama 10 kilometer, lama-lama Anda bisa keluar kota. Sama juga dengan push up contohnya. Wih, push up 100, Anda nggak percaya diri. Ya, Anda bisa mulai melatih dari yang push up 10 kali dulu, tapi konsisten. Dimulai dari hal yang kecil. Nah, itu pesan saya untuk Anda. Nah, pesan saya yang ketiga, tips saya yang ketiga adalah tolong ini yang paling penting dan ini yang paling sulit. Ya, yaitu apa? Pengulangan. Tolong diulang. Karena pikiran bawah sadar itu cara kerjanya kalau Anda ingin mengubah satu pola dari yang baru, itu tidak bisa kalau tidak konsisten. Anda harus diulang. Diulang setiap hari. Baru akhirnya membentuk satu pola. Nah, kalau polanya itu udah kebentuk, niscaya pikiran bawah sadar Anda udah merekam. Ya, jadi contohnya misalkan Anda hari ini mau bangun pagi. Anda kalau misalkan bangun paginya biasanya mungkin jam 8. Anda ingin hari ini merubah pola menjadi bangun pagi jam 6. Mungkin hari pertama Anda masih pusing-pusing, capek-capek, lelah-lelah. Tapi saya percaya 10 hari kemudian, 20 hari kemudian, Anda sudah terbiasa. Bahkan Anda tidak bisa bangun jam 8. Nah, kenapa? Udah terlatih. Karena sifatnya pengulangan. Baik, sahabat entrepreneur, demikian Anda juga dengan mengulang video saya terus dan Anda latih, Anda sering practice, sering latih, sering action, niscaya Anda akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Ya, semoga Anda lebih percaya diri. Silakan klik like, berikan komen-komen positif, dan jangan lupa subscribe. Ya, dan silakan berbagi teman-teman Anda yang minder, yang nggak percaya diri, suruh tonton video ini berulang-ulang. Niscaya akan membangkitkan rasa percaya diri mereka. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.